Halo, Ya, Pak Yadi dari mana, Pak? dari Kota Bogor. Oh iya, keburu kumut. Nggak apa-apa. Oke. Kemudian juga nanti juga teman-teman, mohon maaf nanti semuanya Zoom-nya akan di-mute ya, biar nanti kita fokus. Nah, nggak apa-apa sambil santai posisinya, tapi mohon jangan tiduran ya, karena ini sekali lagi bukan obat tidur. Ya, fokus kita sambil lihat ya gitu ya. Baik, ini luar biasa. Baik, Kak Seto, kita akan mulai saja dulu ya, biar nanti sambil berjalan saja, karena biasanya juga lama-lama akan penuh nih. Nah, ya kalau Biasa. jalan ini sudah saya record tadi, sudah start. Mungkin setelah materi ini ada yang belum sempat lihat, nanti kita bagikan. Oke, nah jadi baik teman-teman, jadi nanti ini malam ini setiap ini pasti ada rekodnya. Kak Seto biasanya bagikan di Facebook ya, di Cryptopreneur Indonesia ya. Sudah ada baik. juga. Oke, siap. Saya buka aja dulu sebentar ya Kak Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap salam selalu dibagi. Selamat malam, kita berjumpa lagi. Tentunya di Zoom meeting ya. Buah pir, manis rasa, Cryptopir memang luar biasa. Kenapa? Karena dengan komunitas Cryptopir kita dikasihkan full edukasi ya. Hampir per 2 hari sekarang kita mendapatkan ilmu dari Zoom meeting. Setiap Zoom meetingnya punya tema yang berbeda ya. Nah, setiap malam Jumat ini sakral. Kenapa sakral? Kita diajarkan ilmu trading. Jadi sambil sunnah Rasul buat yang muslim yang lainnya mungkin ya sambil ibadah pun juga ya. Ibadah trading pun jadi terjadi ibadah karena ini niatkan kalau untuk jadi nafkah buat keluarga ya Kak Seto. Baik, sebelum kita dimulai alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan nanti kita di acara pertemuan malam ini diberkahi tentunya, dan kalau ada yang sakit khususnya buat istrinya Pak Andi segera disembuhkan, dan siapapun saudara-saudara kita yang sedang sakit boleh disembuhkan, dan dalam keadaan kesulitan jika di antara kita ada yang punya utang, terlilit utang, kita doakan juga semuanya pada lunas ya. Ikhtiarnya salah satunya melewat malam ini. Baik, kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik teman-teman ya, jadi perkenalkan mungkin yang baru lihat ini siapa kok ngomong terus ya, di sana ada tulisannya ada Cryptopir Irfan. Ya, saya Irfan Muhammad Ansari, saya asli USA ya, tapi bukan United States, tapi orang Sunda asli. Kayak gitu ya, jadi asli dari Bandung, saya asli Sunda ya, Sunda. Jadi alhamdulillah di Zoom meeting selalu berkenalan dengan saudara-saudara saya. Tadi ada yang dari Bali, ada yang dari Papua, dari Taiwan, yang ditugasi di Taiwan, apalagi pemateri kita dari Jambi. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan belajar kita ya. Ini adalah pertemuan yang keempat atau kelima ya Kak Seto ya. Untuk sesi yang ini dimulai dari analisis sesi 2 yang sekarang. Sesi yang kedua. Nah, pertemuan di bulan puasa pun kita sudah belajar trading ini ya. Ya. Oh, belum ya. Tapi yang semua ketemu Kak Setonya tentang trading udah dari bulan puasa kan kita. Baik, biar tidak menyita waktu, Bapak Ibu siapkan diri Anda untuk fokus, untuk siapkan untuk belajar, dan pastikan kita akan menyerap. Jika ada kesulitan boleh dicatat, nanti bisa dipertanyakan ya, atau ditanyakan langsung sama Kak Seto di kolom chat, atau kalau memungkinkan nanti bisa nanya langsung. Baik, waktu dan tempat saya persilakan, tepuk tangan buat Kak Seto dulu terlebih dahulu. NPC Gold $2. Silakan Kak Seto. Ya, terima kasih Pak Irfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, nama saya Seto Adi Suntoro. Hari ini, malam ini, Kamis malam Jumat 11 Juni 2020, kita mungkin durasi bisa lebih kurang 1 jam kurang ya. Saya usahakan materinya juga tidak terlalu banyak, dan 20-30 lebih dikit kita sudah mudah-mudahan sudah selesai. Jadi terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya ingin mencoba berbagi, artinya materi ini dan materi-materi sebelumnya, kesimpulannya saya tidak ingin menggurui ke teman-teman semua, dan sejogaknya memang kita semuanya saling berinteraksi dan berdiskusi bahwa apa yang mungkin pernah saya sampaikan itu juga demi kita bersama ya. Kemudian selain itu kita juga
berharap bahwa NPC ini adalah sebagai lahan bisnis yang baik dan bagus untuk kita tekuni, karena banyak sekali kemungkinan profit yang bisa kita ciptakan di dalam NPC ini. Nah, lagi-lagi kita bicaranya soal market, teman-teman. Kalau di materi yang di sesi 1, saya sudah bahas tentang fundamental, terjadinya kenaikan, dan analisa tentang kenaikannya juga sudah saya bahas. Tetapi kali ini saya akan mencoba berbagi ke teman-teman, dan saya ingin berdiskusi bahwa saya punya pengalaman tentang market maker. Ya, jadi market maker dalam market kripto. Apa itu market maker dalam market kripto? Kita masih coba berikan sedikit ilustrasi, umpamanya seperti ini. Wah, ini sebagai contoh ya. Saya akan ilustrasikan ini sebagai sebuah pasar konvensional, di mana sejatinya memang ada namanya pedagang ya, pedagang, ada penjual, dan pastinya ada pembeli. Ilustrasinya gampang banget, saya akan memberikan contoh. Ibu-ibu ini pengen beli cabai nih ya ceritanya. Harga cabai rawit ini satuan hanya 10.000 nih kok sis, gitu kan. Kemudian mungkin ibu ini pertama kali sudah merasa bahwa harga ini sangat layak untuk dia beli. Oke, siap Gan, saya beli. Oke, setelah terjadi transaksi, dia akan setor uang, kemudian baru ada proses kembalian kalau uangnya berlebih ya. Ini kalau konvensional. Kemudian si pembeli mengucapkan terima kasih Gan, gitu ya. Kalau misal si pembeli ini dalam kondisi merasa harga ini tinggi, secara normal si pembeli otomatis menawar. Ini hukum jual beli. Harga cabainya 1 on 10.000. Misalkan si pembeli bilang, apakah saya boleh tawar kalau 8.000 boleh apa tidak? Nah, jadi ada kesepakatan. Kemudian mungkin si penjual bilang, oh kayaknya boleh naik dikit deh, 8.500 atau 9.000 dan seterusnya. Ketika ada kesepakatan maka terjadilah sebuah transaksi, dan diibaratkan dalam marketnya kripto itu terbentuklah candle lah istilahnya kan ya, seperti itu. Nah, tapi kita bicara masalah market maker. Apa sih market maker itu? Teman-teman harus ketahui dulu, basicnya kita harus samakan frekuensinya bahwa mengatakan market itu ya ibaratnya pasar. Jadi kalau kita bilang pasar itu adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang, ya kan? Barang dan jasa yang dijual juga menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang fiat. Jadi ada barter, nominalnya berapa, dan dia akan dapat produk minyak apa. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita artikan pasar itu dalam artian market, dalam hal ini adalah market trading kripto, penjelasannya adalah bahwa ini adalah sebuah platform atau pasar yang menyediakan berbagai jenis cryptocurrency yang diperjualbelikan. Jadi market cryptocurrency itu juga bisa diartikan sebagai tempat menukar dari jenis kripto satu ke kripto yang lainnya. Jadi kita barter seperti NPC tukar menjadi BTC, punya BTC ditukar menjadi NPC. Jadi berlawanan ya, jadi kita barter dengan nilai yang sudah disesuaikan di dalam pasar. Nah, konsep market trading crypto ini itu mirip banget dengan perdagangan yang pada umumnya, yang seperti ilustrasi pada gambar sebelumnya ya. Jadi harga itu ditentukan dari jumlah pasokan dan permintaan yang ada di pasar, dan cara mentransaksikannya juga mirip-mirip sama perdagangan biasa, nggak jauh beda teman-teman ya. Tapi biasanya bagi orang yang pemula, yang awam, yang baru ketemu di CryptoPeer, mungkin dengan komunitas yang sudah mengedukasi teman-teman sebelumnya dan masuk di analisa market di materi saya, mungkin ini akan jadi kesulitan ya, apalagi fiturnya juga beragam di dalam market dan membuat kita bingung. Nah, makanya dari itu ayo kita sama-sama belajar dan kita pahami terlebih dahulu sebelum kita benar-benar serius teman-teman mau masuk market. Jadi ada istilah jangan berani berperang kalau nggak bawa senjata ya. Kita bisa bunuh diri di dalamnya. Nah, kita juga harus mengetahui juga bahwa hal-hal yang mengenai pasar itu ada istilah market maker teman-teman. Jadi bahasanya begini, kan tadi bilang ada pembeli dan penjual. Jadi kalau ada pihak yang menyediakan likuiditas di sebuah exchange, kalau di dalam market trading crypto, hal ini dilakukan oleh seorang market maker. Atau dengan cara menjual atau membeli cryptocurrency itu melalui lewat limit order, atau dalam arti lain ya, itu menentukan harga sendiri. Jadi teman-teman yang ada di dalam market, di BTC Alpha, CREX24, di Indodax pun misalnya, dan teman-teman sebagai pembeli, itu sudah disebut dengan market maker.
Kemudian pada saat ada yang menjual, itu juga disebut dengan market maker. Dan mereka ini adalah orang yang menggerakkan likuiditas di sebuah exchange, ya, perdagangan. Jadi untuk menjadi seorang market maker itu Anda harus memasukkan order beli di bawah harga jual yang terendah. Ingat, order beli di harga jual terendah pada order book-nya pada saat itu, atau memasukkan order jual dengan harga di atas harga beli tertinggi di order book saat itu. Kembali ke hukum pasar, ya, hukum pasar itu ada tawar-menawar. Jadi kita harus berupaya menghidupkan market dengan kondisi yang ya memang saat kita beli di harga bawah, harga jual ya di harga tertinggi, seperti itulah istilahnya ya. Dan kita market maker inilah yang benar-benar bisa menggerakkan sebuah perdagangan di exchange-nya si NPC BTC misalnya, supaya terjadi putaran, dan itu biar terjadi likuiditas, gampang jual, gampang beli. Jangan gampang beli nggak bisa jual, atau gampang jual tapi belinya susah, dan sebaliknya, harus seimbang. Ingat bahwa yang menyediakan likuiditas di sebuah exchange ini adalah peran penting di dalam market, teman-teman. Maka dari itu kita ini wajib membuat para market maker yang ada di exchange ini untuk betah ya istilahnya ya. Gimana caranya? Artinya kita salah satu sebagai market maker, tapi kita juga berusaha untuk mengundang para market maker lainnya supaya juga sama-sama masuk dalam perdagangan NPC BTC. Karena kita tidak bisa sendiri, kita tidak bisa seputar komunitas, tapi kita sudah bicaranya decentralized, kemudian ini adalah koin yang sudah go internasional, dan ini juga sudah siap diminati oleh banyak orang, makanya kita buat market ini dibuat betah untuk para market maker ya, supaya mereka banyak bisa bertrading. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita ciptakan pasar persaingan sempurna. Kalau sesi yang pertama banyak jenis pasar yang sudah saya sebutkan, ada 4 ya, monopoli, monopsoni, oligopoli, dan persaingan sempurna. Dari 4 jenis pasar yang kita harapkan adalah pasar ini, pasar persaingan sempurna, di mana kita juga berharap bahwa bukan sebatas terjadinya transaksi yang berkutat di market, tapi tidak sebentar itu. Kok bisa bilang sebentar itu? Karena ketika market itu lagi booming-boomingnya, tapi boomingnya cuma sesaat misalnya. Kita berharap ini akan long term, jangka panjang, di mana orang-orang tuh santuy banget kan gitu istilahnya, masuk di market NPC BTC dan dia betah. Karena kita akan bersaing dengan para market maker yang mereka lagi nongkrong di perdagangan lain. Di BTC Alpha aja banyak jenis koin yang ditradingkan, dan otomatis banyak para trader yang sedang memperdagangkan modal Bitcoin atau modal USD-nya untuk belanja koin di market lain. Di sini ada NPC BTC. Gimana cara ajak mereka, ya kan? Nah, ini caranya ya. Jadi dari dalam jenis pasar persaingan sempurna ini, kembali lagi saya akan menjelaskan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar, teman-teman. Ada tarikan penjual dan pembeli. Kita seimbangkan bahwa ada penjual, ya harus ada pembeli. Ada pembeli dan harus ada penjual. Di mana penjual dan pembeli hanya akan dibedakan oleh tindakan yang mereka ambil pada saat di pasar itu ya, di market itu. Nah, seorang yang masuk market dan melakukan kegiatan beli ataupun jual, inilah yang disebut dengan trader. Jadi para trader istilahnya ya, karena dua kegiatan itulah disebut mereka sedang bertrading atau sedang berdagang. Nah, trader itu bisa menjadi penjual, teman-teman, dan juga bisa menjadi pembeli. Ingat, trader itu bisa pedagang dan bisa jadi pembeli. Bukan trader itu cuma orang beli atau orang jual. Kondisi ini bisa berubah di saat masuk dalam market perdagangan kripto. Jadi kalau benar-benar menjadi trader, ya kita memang harus memposisikan 2 posisi ya. Dan itu semua tergantung pada posisi yang diambilnya saat itu. Dan ini berbeda dari kondisi pasar umumnya, di mana biasa penjual dan pembeli ini adalah pihak yang sama sekali berbeda. Kalau di pasar konvensional seperti tadi, pembeli hanya kelompok para pembeli saja, dan penjual adalah para penjual saja. Nah, beda di market yang digital seperti ini, di exchange, kita sebutnya trader dan market maker trader itu bisa berposisi di 2 posisi yang berbeda. Nah, dalam kondisi para pembeli yang membeli kripto di market, akan ada saatnya mereka akan jadi penjual. Ya, perlu ditekankan ya, para pembeli yang sedang membeli kripto di market pada saat ini, suatu saat mereka akan jadi penjual. Itu suka tidak suka teman-teman, mau tidak mau, karena kripto yang dibeli akan ada waktunya untuk dijual. Jika memang ingin memperoleh keuntungan, entah dalam waktu pendek, ya, dalam waktu dekat, atau jangka waktu yang panjang atau lama.
entah mungkin setahun lagi, 2 tahun, dan seterusnya. Tapi setidaknya kan niat teman-teman membeli kripto, ya orientasinya profit, pasti akan dijual. Bukan untuk dibeli terus-menerus. Karena kita harus seimbangkan. Jadi makanya bagaimana kita bisa punya konsep juga menabung. Karena dalam kondisi yang seperti pemegang aset kripto, kita juga ketika membeli kripto NPC ini harus ada proses misalkan di stakingkan, karena ada yang ditabung atau di saving agar tidak terjual dalam masa dekat, dalam tempo yang sekarang ini, agar supply pertama tidak terlalu banyak beredar di market dan menjadi tabungan juga untuk teman-teman di masa yang akan datang. Nah, selain itu memang sebagiannya bisa ditradingkan karena kita berharap market ini juga bisa hidup, tidak hanya ada pembeli, kita juga ciptakan ada yang penjual. Kemudian market ini harus selalu aktif. Yang saya katakan tadi harus ada pembeli dan penjual. Volume yang diciptakan oleh para market trader ini juga bisa menciptakan volume market sehingga trader juga bisa menciptakan harga yang layak. Ya, harga layak para trader itu bervariasi. Mungkin harapannya si pembeli ini harapannya di rendah, kemudian si penjual juga harapannya juga di harga yang tertinggi. Nah, dan ini terus aktif di market dengan menciptakan pasar persaingan sempurna. Ada tarikan kuat antara pembeli dan ada tarikan kuat para penjual. Nah, selain para trader juga telah menggunakan konsep menabung tadi, selebihnya ditradingkan tadi yang saya bilang di market agar terus bergejolak dan menciptakan para trader lain ikut bertransaksi di NPC BTC dengan menciptakan volume market agar kondisi market normal dan para market maker juga betah ada di exchange ini. Dan strategi market yang harus normal ini untuk menciptakan para trader yang permanen di satu pasangan kripto NPC BTC, yaitu dengan membentuk pola candle yang sehat. Layaknya market pada umumnya lah istilahnya ya. Dan para trader akan melakukan siklus jual dan beli berulang di market dengan target kenaikan harga dalam jangka panjang. Ibaratnya begini, teman-teman jangan takut pada saat harga kenaikan dan jangan khawatir ketika harga turun. Siklusnya harus seperti itu supaya ada gejolak market, para market maker untuk hadir di exchange NPC BTC ini supaya mereka juga merasa nyaman, oh enak nih trading di sini. Dan target kita tetap uptrend. Meskipun ketika naik ya ada downtrend dikit, up lagi dan seterusnya. Dan kita juga tidak bisa memaksa daya beli yang kuat dan tidak bisa memaksa daya jual yang berlebih istilahnya. Dan teman-teman harus mengetahui itu karena memang namanya market, ya kita memang harus hidup di siklus yang berbeda. Ada uptrend, ada downtrend. Kondisi harga tertinggi dan harga terendah. Dan karena apapun namanya kripto, tidak ada yang cuma sebatas untuk dikoleksi saja. Ini yang perlu kita garis bawahi. Teman-teman beli bukan untuk koleksi, kecuali koinnya bisa buat kerokan ya. Nah, ada saatnya para pemegang kripto juga menginginkan harga terbaiknya di market, bukan? Artinya kita juga ada yang ditabung dan sebagian juga ditradingkan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, secara normalnya semua orang ketika masuk market adalah mencari keuntungan. Ya, omong kosong ketika orang masuk market tidak mencapai keuntungan. Kalau kecuali punya tabungan di rekening lain di bank Swiss ya, di market ini kita beli gampang, yang penting tiap hari masih ada pemasukan sumber yang lain misalnya. Tapi ketika teman-teman merasa ini sebagai landasan untuk mendapatkan penghasilan, income harian atau lain-lain, sebagian yang jadi tabungan juga sebagian bisa di tradingkan. Artinya kita mendapatkan keuntungan di sela-sela harga selisih dari market. Dan ini normal. Jadi jika Anda pembelinya, maka buatlah market juga ada penjualnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus seimbang. Di saat koin yang sudah bertumpuk nih misalnya, saat dibeli, kita berharap koin kita pun ada yang membelinya. Dan ini real market kan. Teman-teman ingin beli juga berharap juga bisa dijual dan terjual. Dan dari semua kondisi ini, kitalah yang membentuknya, menciptakan kondisi pasar persaingan sempurna. Bagaimana caranya? Makanya kita perlu sering berdiskusi dan mengikuti Zoom di komunitas CryptoPeer supaya kita mendapatkan setidaknya basic bahwa market tuh yang bagi baru yang pemula ini baru melihat ada siklus market online begini, ini juga harus diketahui bahwa sebenarnya tidak jauh beda dengan pasar-pasar yang seperti pasar konvensional, hanya perbedaan platform dan cara menggunakannya saja ya.
Nah, jadi kitalah yang membentuknya dan menciptakan kondisi pasar persaingan sempurna. Oke, kemudian sebagai contoh, bagaimana menciptakan pasar persaingan sempurna? Ini contoh saya ambil screenshot, saya tidak menyebutkan koinnya apa. Ini adalah market fluktuatif yang normal, di mana kita lihat nih ilustrasi gambar yang tampil di sini ada garis-garis candle, ini sebutnya candlestick ya. Candlestick ini ada yang merah, ada yang hijau, kemudian merah-merah lagi, dia ke bawah, kemudian dia hijau-hijau lagi, dan dia uptrendnya tertinggi, kemudian downtrend lagi, merah, dan ini sebagai para market maker, bagaimana kita bisa merekrut para trader yang ada di market BTC Alpha, ini akan jadi tempat yang menarik untuk mereka bertrading. Kita bisa bersaing dengan para market maker yang ada di exchange, di NPC, BTC, ini jadi idola. Karena kita bersaing ya, di BTC Alpha itu banyak koin yang ditrading karena. Kita mencoba untuk membuat siklus jual beli yang fluktuatif dan normal. Meskipun mungkin dibilang, wah nanti turun lagi, nggak masalah turun, dia pasti naik. Karena kita targetnya adalah uptrend. Kita buat market yang fluktuatif tapi yang normal. Kemudian, target market tetap uptrend. Dan market maker terus aktif trading. Wah ini seru. Bagaimana caranya? Kita harus ada strategi teman-teman. Ini teman-teman yang ada di sini 60 orang yang hadir, saya rasa para pemilik NPC ya. Kemudian juga salah satu komunitas bagian komunitas CryptoPeer, meskipun ada yang baru atau yang sudah lama, semua kita harus sama-sama menyadari hal ini teman-teman. Saya masuk market kripto beragam dan juga terus terang saya juga masuk dalam komunitas-komunitas mereka dan ada obrolan-obrolan yang menarik yang saya pelajari dan langkah mereka untuk menjadikan kripto ini menjadi tren ya mereka akan menargetkan tetap uptrend tapi menggunakan strategi supaya market maker terus aktif trading di exchange ini. Seperti ini contohnya. Ini saya kasih contoh ilustrasi aja. Tidak sebutkan kriptonya. Ini kan seru nih. Ada up, ada ini ya, ini daily ini, per satu candle ini per satu hari. Dia tidak tinggi-tinggi amat, kemudian dia turun lagi, tingginya turun lagi, dan seterusnya, kemudian dia baru naik. Nah, kalau kita lihat yang sebelumnya, ini juga, ini daily juga, kemudian dia ada downtrend, turun, kemudian ada kesempatan orang itu, para pembeli, naikkan harga, kemudian dia nyari keuntungan, jual lagi, dan seterusnya. Nah, pada saat kita seperti ini, maka ya menciptakan market sehat itu tidak mudah. Jadi ada strategi. Makanya dalam bertrading itu ada yang disebut sebagai manajemen risiko juga. Para trader itu perlu dengan perhitungan. Ini kita kontak para trader dan teman-teman yang sudah masuk market sudah masuk dalam satu bagian istilah Anda ini adalah trader. Teman-teman itu benar-benar sudah trader karena sudah masuk market. Kecuali waktu beli koinnya dititipin sama teman, dibeliin, ditaruh di wallet, dan teman-teman nggak masuk market. Mungkin bisa dibilang bukan trader. Tapi kalau teman-teman sudah masuk market, itu sudah trader, karena teman-teman beli. Nanti pada saatnya beli, pasti jual. Nah, jadi para trader itu sekali lagi perlu dengan perhitungan. Bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi saja, tapi untuk jangka panjang market yang sedang kita tradingkan. Market harus hidup agar siklus jual dan beli tetap ada. Itu poin penting. Nah, apa resiko market kalau tidak sehat? Wah, ini harus saya sampaikan. Masalah suka tidak suka, tapi kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman kripto yang pernah ada sebelumnya. Dengan kondisi beragam, dengan mungkin strategi marketnya kurang baguskah, atau infrastrukturnya kurang baguskah, bahkan ada yang punya utility juga keren, tapi juga tidak sehat juga, akhirnya hambles, dan lain-lain ya. Di luar itu, kita di sini ada Pak Edward juga mungkin merasa harapan besar kita bersama-sama membantu Pak Edward untuk membuat koin ini jangka panjang di market juga bisa sehat dan semua orang bertrading dengan strategi tetap uptrend. Target kita goal $2 itu tetap harus kita kejar dengan kondisi mengajak para market maker. Kalau kita aja mungkin bisa aja ya, kita beli. Nanti siapa yang mau nampung koin kita kalau kita suatu saat jadi penjual, yang harus pertimbangkan itu. Nah, sebagai contoh teman-teman, ini saya tidak akan sebutkan koin, tapi saya akan memberikan ilustrasi di mana ya saya akan kasih contoh. Ini candle 1 bulan teman-teman. Perhatikan candle awal, ya candle awal 1 bulan. Komunitas ini
komunitas ini saya akan sampaikan, menyampaikan ke para membernya, kelompoknya, komunitasnya bahwa ayo borong koin akan jadi $100 ya, tanpa mempertimbangkan market maker. Kadang-kadang ada beberapa hal yang tidak diketahui para trader pemula untuk bagaimana menstabilkan market supaya market ini tetap sehat. Ini pertama, terjadilah buy maksimal ya, bukan buy besar-besaran, buy maksimal, optimal banget. Nah, kalau kita bicara bisnis, momentum semua sama. Momentum harga murah, benar, setuju. Saya tidak mau menyalahkan hal itu. Kemudian ini utility bagus, saya setuju juga. Kemudian komunitasnya besar, saya sangat setuju. Tapi bagaimana kalau kita hanya komunitas yang teredukasi, hanya mengoleksi koin, hanya orang-orang yang borong koin, ya. Ini candle dalam bulan, teman-teman bisa lihat, satu candle 1 bulan ini full terjadi uptrend besar-besaran, teman-teman. Kemudian secara nggak langsung yang sudah saya sampaikan, teman-teman sebagai pembeli secara tidak langsung teman-teman pasti pengen jual, bukan? Tapi tidak membentuk market maker. Nah, ketika teman-teman punya koleksi koin sebanyak itu, kemudian teman-teman tidak memikirkan yang tadi, dan pada saat teman-teman buy di atas, harapannya adalah, keinginannya adalah keuntungan di harga yang terbaik. Umpama harga teman-teman 1.000 satoshi. Apakah teman-teman akan jual di bawah 500? Saya akan nanya itu, jelas tidak. Jika teman-teman punya di modal 1.000, teman-teman kepengen dijual di harga 2.000 minimal. Atau naik sedikit deh 1.100. Atau paling maksimalnya sampai 100.000 misalnya. Tapi karena ini kurang disampaikan, nah dengan kesempatan ini ya saya hanya berbagi pengalaman ke teman-teman. Ini saya tidak menggurui, tapi kita belajar dari pengalaman-pengalaman kripto yang terdahulu ya. Jangan sampai kita tidak menciptakan market yang sehat lantaran kita cuman lagi euforianya. Ya saya secara pribadi senang karena kenaikan koin, dan saya juga punya koin di harga tertinggi juga sama. Tapi kita mulai pikirkan strategi yang sangat jitu supaya market maker juga terundang masuk di dalam exchange NPC BTC ini. Ketika 1 bulan penuh, kemudian ada momennya mereka akan jual. Nah, pada saat jual seperti ini, karena pertimbangannya tidak membentuk market maker, apa yang terjadi? Tidak ada yang mau beli. Itu yang pertama. Akhirnya tawar-menawar. Udahlah, saya mau jual di 900 deh. Siapa yang mau beli, ambil. Masih juga nggak ada yang beli. Oh, saya mau 700, ambillah nggak apa-apa. Yang penting saya balik modal dikit nggak apa-apa, atau rugi dikit. Sampai akhirnya momentum itu terjadi di harga yang terendah, dan 0,000 ya ini dolar ya, tidak punya nilai. Dan pada saat momen seperti ini semua udah habis-habisan, dan akhirnya market tidak sehat, dan market itu tidak diminati oleh para market maker. Ini yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ini candle yang per bulan di dalam kripto lain. Saya tidak sebutkan merek karena memang tidak disebutkan. Di market yang saya ikuti juga ya, banyak contoh. Kemudian ada lagi sebagai contoh, ini juga pada saat open harga ya, dibuka di market. Ini kan sebelum masuk market mungkin ada harga centralized, bahwa start harga di sekian. Oke, semua udah punya koin. Market open. Market open secara nggak langsung dong, namanya juga orang sudah terlanjur nahan harga, nahan barang ya, pengen jual. Apa yang terjadi? Jual habis-habisan dan tidak bernilai hingga di harga 0,0000000. Oleh panjang banget, 18 satoshi. Ada yang beli? Ada, tapi ini nilainya sebanding nggak sama yang pertama dia beli? Nggak sebanding, teman-teman. Nah, jadi ini adalah candle all transaksi ya. Jadi ini sepanjang waktu dari pertama dia open sampai sekarang dan market tidak ada lagi. Ini di per Juni ini aja udah segini-segini aja, itu volumenya kecil. Nah, jadi market maker atau pelaku pasar tidak mengerti tentang fungsi koin yang ada di market, teman-teman. Mereka nggak peduli. Si A koin itu bisa bayar pakai OVO, bisa pakai pulsa dan lain-lain, bisa bayar listrik, bisa beli tiket pesawat, bisa beli villa, bisa segala hal yang berkaitan bisa bayar pakai kripto. Para market maker di exchange dia nggak berpikir ke arah situ. Yang tahu hanyalah sebuah komunitas. Kita ciptakan demand dari komunitas. Makanya dalam CryptoPeer kita harus berupaya mensosialisasikan bahwa NPC itu punya karakter yang unik.
Dengan membeli NPC, teman-teman bisa membayar pulsa, beli pulsa menggunakan NPC. Di mana? npp.biz. npp.biz sengaja diciptakan Pak Edward karena memang basicnya NPP adalah utility payment, di mana kita bisa melakukan pembayaran menggunakan NPC. Ketika demand itu diajak dengan besar-besaran dengan fitur itu di komunitas, saya rasa akan menciptakan paradigma baru. Di luar kita bicaranya market maker. Nah, fluktuasi harga dari demand yang fresh dari ditambah dengan market maker yang di BTC Alpha akan terjadi persaingan antara kuat jual dan kuat beli. Ini sehat. Ya. Jadi, mereka hanya tahu bagaimana melihat market yang layak untuk ditradingkan, teman-teman. Kalau di exchange itu. Kalau ini cuan, saya ambil. Kalau ini sudah rendah, saya akan beli. Tidak masalah, itu putaran volume. Dan itulah yang akan terdata di CoinMarketCap. Dan market maker juga mampu menilai koin yang mana yang layak untuk dijadikan peluang keuntungan. Dan itu juga menjadi keuntungan si koin itu terus bertahan dalam market, ya, karena terus menjadi kebutuhan para market maker. Di luar kita bicara tadi komunitas. Makanya di CryptoPeer kita harus ciptakan duplikasi-duplikasi, join paket CryptoPeer, kemudian ciptakan demand, koinnya juga bertumbuh di cash point di saving, ya, dan tidak ada koin yang tercecer di market dan seterusnya. Artinya akan tumbuh demand baru, dan teman-teman sebagai leader, teman-teman yang sebagai promotor untuk mengenalkan CryptoPeer juga pasti trading, ya kan, membutuhkan koin segar untuk registrasi CryptoPeer. Secara tidak langsung ini akan bertumbuh, teman-teman. Nah, putaran omset juga bisa istilahnya membuat bisnis NPC BTC ini, NPC ya, bisnis NPC dan perdagangan NPC BTC ini jangka panjang. Di mana kita juga berharap bahwa kita tidak serta-merta cuman sekedar beli-beli, tapi kita tidak memikirkan kapan bisa jual gitu. Nah, ketika saatnya koin yang selama ini kita miliki bisa saja, mereka para market maker yang akan membelinya. Jadi kalau kita sudah menciptakan market maker, ya bisa jadi pada saat harganya tertinggi, kan ada tabungan yang pernah kita beli di angka 300 satoshi misal. Salah satunya 80%-nya mungkin di trading kan, 20%-nya di saving atau di staking kan. Koin bertumbuh. Kemudian pada saat momen yang harga tertinggi dan layak jual, kita masih ada orang yang siap nampung, siap yang mau beli lagi. Siapa? Bisa jadi mereka market maker yang ada di market BTC Alpha. Atau mereka adalah orang-orang baru yang fresh untuk join di CryptoPeer. Mereka membeli paket dan putaran demand terus bertumbuh. Ya. Dan resiko, jika market tidak sehat, inilah akan berpeluang kita lah yang akan memberikan penawaran hingga koin laku di market. Yang seperti ilustrasi di exchange yang sudah saya contohkan ya. Sampai kapan? Ya sampai ada yang mau beli. Nah ini resiko yang harus pikirkan matang-matang ketika masuk market. Makanya intinya kalau kita ingin memahami market dan ingin menjadi seorang trader, itu setidaknya memiliki beberapa poin yang ada di dalam slide ini. Teman-teman harus mengetahui bagaimana kita bertrading. Itu yang pertama. Kita harus mengetahui bagaimana tipe kita caranya bertrading. Itu yang kedua. Dan kita harus tahu manajemen risiko. Kita tadi beli di harga berapa? Dicatat teman-teman. Modal teman-teman tadi berapa satoshi. Kemudian berapa teman-teman tadi dapat NP coin di modal berapa. Ketika nanti terjadi kenaikan, kira-kira diperhitungkan ada persentase berapa kenaikannya dari modal awal. Hingga mendapatkan total koin yang nanti di dalam wallet masing-masing ya, di akun masing-masing. Nah, kemudian jangan lupa trading psikologi. Psikologi trading ini penting. Ada saatnya kita dibuat panic buy atau dibuat panic sell. Kita tidak pernah tahu di market itu bergejolak. Tapi kalau teman-teman paham di poin yang pertama bagaimana mengenal trading, saya rasa di psikologis trading juga akan merasa tidak akan jadi beban. Wah, saya nggak mau terbawa arus seperti ini. Ini terlalu tinggi buy di atas. Oh, saya nggak mau jual sekarang karena momennya masih harga di atas masih ada. Saya akan jual di atasnya lagi dan seterusnya. Jadi psikologis trading ini sangat penting untuk kita miliki basic awal bagaimana kita nanti. Poin berikutnya adalah bagaimana kita nanti bisa menjual dan membeli digital asset di NPC BTC di market. Pada saat poin-poin penting itu sudah kita miliki, rasa-rasanya kalau kita mau dapat profit itu sangat layak. Di mana kita punya modal sendiri, kita masuk market sendiri, kita trading sendiri ya, kemudian kita akan hitung profitnya sendiri. Apalagi kenaikannya fluktuatifnya luar biasa di market-market yang sekarang ini ya. Tapi sekali lagi jangan sampai kita melupakan market ini harus hidup dalam 10 tahun ke depan, amin.
jangan sampai cuma sekedar setahun 2 tahun dan jangka pendek ya, sayang sekali. Apalagi kita adalah pemegang NP Coin yang terbanyak, teman-teman bisa tabung dengan staking, dengan saving, dan apapun istilahnya, supaya kita punya koin dalam jangka yang panjang pada saat market masih bisa menerima NPC di market BTC Alpha, dan ada yang mau beli, kita bisa lepas. Dan profit yang sebenarnya teman-teman akan dapatkan. Dan kita akan nikmatin itu, teman-teman. Ya kan? Oke, Pak Irfan. Sepertinya ini slide saya pendek-pendekin karena target kita juga pendek. Khawatir nanti berlebih. Saya akan kembalikan ke Pak Irfan sebelum menyelesaikan. Ini sudah poin terakhir soalnya ya. Seperti itu Pak Irfan. Saya lempar lagi ke Pak Irfan. Mudah-mudahan yang ada pertanyaan nanti saya serahkan ke Pak Irfan dulu. Silakan. Mana Pak Irfan nih? Halo, Pak Irfan. Lagi makan mie instan? Oh ya, tadi di sini ada Pak Edward ya. Oke, Pak Edward mungkin ingin menyampaikan beberapa masukan, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Mungkin saya kasih kesempatan karena sepertinya Pak Irfan sedang santai dulu ya, mungkin tidak aktif. Oke. Ya. Maaf. Kemana nih? Kok tadi ngilang? Iya, sempat menghilang dulu nih. Biasa ada lonjakan dari bagian yang lain. Ya, siap. Oke, jadi teman-teman, tadi saya pun juga akhirnya tidak menyimak banyak, tapi yang jelas di record. Nah, Kak Seto, jadi nanti kalaupun menyimak juga tetap mesti diulang-ulang, Kak Seto ya, karena ini mau praktek kok ini. Ya, mohon maaf. Tadi betul, Bos Edward mungkin bisa kita undang ya? Bisa. Ini ada Pak Edward tadi. Oke, ya, siap. Morning. Silakan, Bos. Oke, selamat malam, morning semua. Ya, malam. Wah, memang luar biasa. Saya ikut terus daripada mulai sampai ujung ya. Oke. Maker and taker. Sebenarnya maker and taker. Ya, maker. Okay. Apa yang saya mau sampaikan sedikit informasi seperti market di apa telah berlaku di market 2-3 hari ini, karena memang efeknya daripada saving box yang kita lakukan baru-baru ini. Jadi efeknya apa? Efeknya mengurangkan supply ke market. Jadi ingat teman-teman, Cryptopia ini sebagai satu platform untuk mencipta demand, ya, bukan untuk cipta supply. Jadi teman-teman di sini apa yang kita harus lakukan ialah bagaimana kita mau kurangkan supply ke market. Yang pertama, setelah nanti 6 bulan saving box itu sudah buka, kita belajar bagaimana coin kita disimpan ke staking. Sekarang simpan di saving box itu ada tambahan 30% setelah kita keluarkan daripada saving box. Nah, selepas itu, apakah kita mau jual? Kalau harganya sudah tinggi, apakah kita mau jual? Nah, pada saran saya memang jual itu hanya dapat uang sesaat waktu, ya, waktu yang dekat. Mungkin teman-teman bisa jual dalam 10 hingga 20%. Kenapa saya bilang 10 hingga 20% itu? Karena dari harga yang kita beli ataupun dari harga yang kita perolehi itu masih harga kecil. Dengan 10% atau 15%, Anda sudah bisa pulang modal. Nah, itu penting. Itu risk management. Tadi saya ikut topik tadi, sudah terpikir topik ini yang saya mau bahas, itu risk management. Jadi setelah 15% atau 10% dijual, yang sisanya semua kita simpan ke staking. Staking itu jangka masa yang sangat panjang. Jadi kita punya passive income itu akan lanjut dari staking tiap hari. Bapak Ibu, tiap hari. Ya,
hitungnya daripada quantity coin 5% per tahun. Jadi kalau seandainya sudah dapat kumpul sehingga 100.000 atau 500.000, ya itu tidak mustahil. Sekarang harganya masih murah, jadi kita bisa dapat coin yang lebih banyak kuantitinya. Ada seorang teman kita yang berada di Surabaya, dia sudah staking 1 juta coin. Waktu dia staking itu di harga yang sangat murah kemarin. Jadi beliau sempat simpan sampai 1 juta coin. Saya tanya ke dia, apakah nanti harga tinggi mau join atau enggak, Bapak? Dia bilang enggak. Memang enggak. Daripada tiap hari punya reward itu bisa dapat jualan untuk biaya dapur, biaya segala macam untuk sebulan. Kalau 1 juta koin per hari, dia akan dapat hampir 5.000 koin tiap hari. Itu sudah cukup lumayan. Ya kan? Kalau 5% 1 juta koin Ya, per betul. hari, dibahagikan, ya hampir 5.000 koin. Sebenarnya saya pun tidak pernah hitung. Saya pun belum cukup sampai ke 1 juta lagi. Ya. Nah, jadi waktu untuk saving box 6 bulan ini, kita jangan lewat dengan percuma. Lewat tanpa buat apa-apa. Sekurang-kurangnya kita belajar dan kita buka wallet dan kita coba belajar bagaimana kita bikin staking. Setelah itu kita sudah tidak asing ya, sudah tidak asing dengan staking. Maka nanti kita juga bisa belajar dan kita juga bisa sampaikan ke teman-teman kita. Nah, itulah cara yang paling bagus. Karena apa? Kalau coin yang banyak kita jual kembali ke market setelah keluar daripada saving box ya, maka itu akan jadi kembali supply ke market. Jadi di dalam sini kita punya edukasi itu kita yang mencipta demand, tapi jangan risau karena kita punya coin reward tiap hari dari staking. Itu yang kita dapat pasif yang bagus. Seperti satu topik yang bilang telur angsa, ya, angsa bertelur emas. Hari ini dia beli angsa ini. Angsa ini apakah dia akan bertelur emas atau bertelur biasa? Tapi memang angsa ini memang akan bertelur emas. Jadi hari ini apakah Anda mau simpan bela sampai dia bertelur emas? Ya, jadi memang hari ini kita semua simpan dia akan jadi telur emas. Itu saja. Oke? Jadi kembali ke Pak Ipan. Ini sharing saya. Ini sharing saya. Apa yang kita lihat saving box ini sudah jadi satu efek dan memang sudah pengaruh harga di market hari ini. Oke, baik. Oke, boleh kasih applause dulu buat bos kita, Bos Edward. Keren banget. Ya, jadi teman-teman yang baru bergabung di komunitas Cryptopia, beliau adalah kreatornya NP Coin ya. Jadi luar biasa, seorang kreator masih mengedukasi kita ya, pengertian tentang kripto yang benar. Tadi seperti manfaat dari saving box ya, kemudian juga staking. Nah, nanti biar detailnya seperti apa silakan nanti tanya kepada leadernya ya biar makin paham. Apalagi saving box ini luar biasa coba. Tambahannya 30%, Kak Seto kan luar biasa. Oke. Benar. Ya, keren banget ya, betul. Baik, sambil saya juga melihat juga ada Pak Wahyu dari Jogja. Aduh, keren juga nih suhu tradingnya juga nih. Ada Pak Wahyu. Ya, baik kita ke kolom chat Kak Seto ada yang berkomentar. Oke, baik. Sebentar. Ternyata pertanyaannya makin banyak nih ya. Oke. Dari Walut Kripto, tolong dijelaskan kembali Bang cara yang paling efektif untuk menciptakan market yang sehat, katanya begitu Kak Seto. Oke. Kalau bicara market sehat tuh intinya kan kita harus mengupayakan bahwa pasar itu tercipta supply and demand, di mana tidak seimbang jika hanya supply saja dan tidak seimbang jika hanya demand saja. Kalau kita ciptakan supply saja, otomatis harga jelas turun ya. Dan ketika hanya demand saja dan menambah efek kenaikan, resiko akhirnya pun juga akan bermasalah ketika memang tidak ada para pembeli lagi. Karena si pembeli pasti akan menjual koin. Ketika kita sebagai penjual nanti, si pembelinya nggak ada karena terlalu berlebihan demand pun juga tidak baik. Artinya harus seimbang antara supply and demand, di mana para pedagang pun ada,
pembelinya ada, penjualnya pun ada. Supaya market itu juga, walaupun nih kita bilangnya gold $2, gold $5, tapi tetap uptrendnya, teknisnya adalah tetap kenaikan. Kita bicaranya bagaimana membuat siklus si market itu juga seimbang supaya para trader pun, karena kita bicaranya ini para trader di market maker atau pelaku pasar yang ada di exchange ini, mereka sudah lebih profesional dari kita, bahkan lebih dari saya, dan mereka juga akan mencari sesuatu yang menarik di dalam market. Kalau marketnya cenderung ke supply-nya aja turun, orang pasti nggak berminat. Kemudian ke demand-nya aja juga pasti secara nggak langsung mereka akan cabut dari market. Artinya kita bicaranya bagaimana kita bisa membuat para pelaku pasar di exchange itu bisa tergiur untuk jadi pelaku NPC BTC lah minimal. Ya karena kita berkeinginan pada saatnya nanti kenaikan uptrend tadi terbentuk hingga terjadinya $10, $100, mereka akan tetap setia mau menyambut koin kita gitu loh. Kalau kita bicaranya untuk buy misalnya, kemudian kemudian stok koin habis, para marketnya nggak ada, hanya komunitas kita akan bertahan-tahan ini. Saya mau jualnya kalau nggak $100 nggak saya lepas. Yang satunya bilang kalau nggak ada yang mau beli koin saya $1.000, saya juga nggak akan lepas. Tapi masalahnya siapa yang mau beli? Kalau kita semuanya pada saat beli maunya jualnya tinggi-tinggi semua karena nggak tercipta para pelaku pasar yang ada di market, dan terjadilah sejarah-sejarah koin yang sebelumnya mereka ketika bertahan kan lama-lama bosen tuh. Udah deh, mau nggak mau saya lepas deh. Yang mau ambil nih, dan seterusnya. Makanya kalau bagaimana kita menciptakan market sehat, kita upayakan strategi bersama yang ada di grup ini. Saya rasa sudah pernah bikin akun di BTC Alpha dan kita bisa trading. Mungkin bisa jadi satu komando lah, atau mungkin strateginya kita yang nge-buy, kemudian mungkin para trader ingin jual juga kita angkat tampung. Kita punya koin dijual pun mereka juga akan tampung. Tapi sesungguhnya kondisi kita menuju uptrend. Jadi supaya market itu bisa terlihat memang natural, sehat, alamiah, dan orang senang di dalam market NPC BTC. Mungkin itu Pak Irfan. Oke, keren. Luar biasa ya. Saya lanjut ke pertanyaan dan komen di chat selanjutnya dari Pak Konrad Helman. Pak Seto, langkah awal untuk masuk market gimana ya? Lewat BTC Alpha khususnya, karena karakter seorang trader kan harus punya percaya diri dan passion ya. Yang jelas Bapak harus percaya diri untuk buka akunnya dulu. Kalau saya langsung dijawab ya. Buka akunnya, segera verifikasi ya, biar nanti bisa untuk melakukan transaksi jual beli dan di withdrawal tentunya ya Kak Seto, kayak gitu ya. Silakan Kak Seto lanjutkan. Ya, kalau kita bicara bagaimana langkahnya, ya sebenarnya betul kata Pak Irfan bilang. Kita bikin aja create akun BTC Alpha-nya. Lagi-lagi kalau namanya exchange, pasti ada prosedur-prosedur yang harus kita selesaikan. Upload KTP, mungkin, atau identitas, nomor handphone, email, dan selain-lain. Dan itu semua harus diverifikasi. Banyak orang di sana ketika masuk dalam dunia digital yang bagi mereka adalah baru, dan sebenarnya sudah terlihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan kita mendapatkan keuntungan di market seperti ini. Tapi mereka belum paham secara teknisnya. Dan ini sebenarnya sangat sayang sekali. Jor-joran memang mau masuk market, beli-beli, tapi ternyata belum verifikasi. Withdraw-nya nggak bisa, akhirnya tertunda. Nah, makanya saya bilang basic kita sebelum masuk market, kita siapkan dulu. Kita tahu, oh ada akun Indodax, mungkin ada akun BTC Alpha, kemudian syaratnya juga harus punya rekening juga. Gimana caranya kalau mau trading kita nggak bisa transfer uang juga ya. Banyak hal-hal teknis yang harus disiapin ya, rekeningnya punya, kemudian ada KTP, kemudian kalau di BTC Alpha tuh mungkin pakai SIM yang terbaru ya, kalau nggak ada paspor. Kalau ada paspor kita tinggal verifikasi. Artinya kita mulai dari sekarang dan coba bikin akun aja lah. Nanti kita mulai belajar melihat tab-tabnya, ini ada tab buy order, sell order. Kalau kita udah mulai ngelihat nih, lihat kotak di laptop kita, oh kok ini apa ya? Kalau udah praktek, ya jadi orang lapangan istilahnya, mudah-mudahan lambat laun kita pasti bisa kok. Seperti itu Pak Irfan. Oke, siap, betul. Kayak kemarin pun juga kayak kita jual NP Coin misalkan, kalau kita jualan yang secara real, tulis NP Coin harga 1.200, dipajang kan? Nggak ada yang nawar, ya diturunin lagi 1.100, baru ada yang nanya. Nah, contohnya seperti itulah sebetulnya ya. Mungkin gambaran yang gampangnya ya teman-teman. Jadi tenang ya. Pokoknya menyenangkan di dunia trading itu ya. Dan dakdikduk pastinya ya, nggak apa-apa, nikmati saja. Oke, kita lanjut. Oke, Pak Wahyu jangan serius begitu ya, tolong Pak Wahyu. Minumnya mana? Coba gelasnya diangkat Pak Wahyu.
Tuh kan oke. Nah, oke Pak Wahyu nggak boleh komen malam ini ya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung boleh ya. Sebelum saya baca chat yang lain, boleh aja dibuka mute-nya. Silakan satu orang dulu, silakan kalau ada yang mau bertanya langsung, biar ada pengalaman. Silakan, ada nggak? Siapa? Oke, kalau nggak ada, baik saya ke chat lagi. Baik, mumpung ada Bos Edward nih, keren nih pertanyaannya. Apakah penggunaan NPP sudah mulai optimal? Ini langsung Katanya begitu. Kalau di MPP sudah memang optimal, sistem pun jalan bagus, refund pun sudah bagus. Jadi dalam MPP itu sudah punya 2 negara, satu Indonesia dengan satu di Malaysia. Oke, sudah optimum dan akan bertambah untuk reload pulsa di Bangladesh, Vietnam dan beberapa negara lagi yang akan bisa kita isi pulsa. Ya, di MPP itu sudah optimal. Ada mungkin akan upgrade lagi negara-negara yang telah tersambung dengan kita punya provider. Jadi kalau sudah tersambung dengan kita punya provider, kami pasti akan lepaskan ke MPP. Jadi sistem yang rumit, yang complicated, ya, itu bukan hanya 1 bulan atau 2 bulan itu bisa selesai. Kita memang ambil waktu daripada semasa ke semasa untuk upgrade sistemnya, ya. Baru dia akan jadi makin lama sistem ini bertahan, makin bagus servisnya buat pengguna MP-Coin seperti itu. Oke, keren banget ya. Jadi sebentar lagi ada di Bangladesh, tadi kata Bos Edward, ada di Vietnam juga. Wah, jadi teman-teman ingat sekarang mulai Facebooknya optimalkan, jangan di Indonesia saja. Berarti segera cari teman-teman di Bangladesh sama Vietnam. Nah, saya dapatkan nanti temannya, tanyakan nomor handphonenya. Nanti kan bisa jadi promo fit NP-Coin kan. Wah, luar biasa nih, keren Bos. Ya tiba-tiba nanti jaringan kita ada langsung di Bangladesh, Vietnam. Wah, makanya rugi ya yang belum di CryptoPeer pastinya. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, karena melanjutkan dari tadi. Sebentar. Oke, dari Pak Muhammad Perwira, saya belum kenal betul tentang koin, bisa dijelaskan detailnya. Nah, kalau detailnya tentang koin, kayaknya ranahnya nanti sama leader saja, Kak Seto ya. Tapi bolehlah kasih penjelasan sedikit saja. Ya, kalau kita bicaranya koin, ini kan ranahnya ke aset digital. Kalau ibaratnya saat Pak Muhammad Perwira Negara bicaranya emas, ya ini fisiknya adalah fisik emas, di mana kita beli saat murah, pasti Pak Muhammad pasti akan jual saat tinggi. Nah, koin ini adalah sistem yang sama seperti emas, hanya saja bentuknya digital, yang tidak terlihat, hanya dalam bentuk algoritma yang Bapak bisa cek di laptop, ya, kemudian angka-angkanya juga terlihat, dan situ bisa kita transaksikan. Pengertian hampir mirip-mirip dengan fisiknya emas, hanya saja memang tadi ini fisik yang terlihat, yang ini tidak terlihat seperti itu ya. Dunia nyata, dunia maya, gitu. Mungkin gitu ya Pak Irfan, yang simpelnya aja dulu kan. Iya, betul. Jadi simpelnya sebetulnya koin ini bukan koin kerokan ya. Bukan untuk mengeluarkan yang masuk angin ya, pastinya ini koin digital. Sebagaimana kita pahami dengan e-money ya teman-teman, kan digital juga ya, kita cuma tinggal tap, scan, bayar kayak gitu ya. Hanya angka saja yang berpindah. Ini juga sama, luar biasa. Baik, Bu Maria melanjutkan katanya karena banyak pertanyaan luar sana, apakah koin kita bisa langsung dicairkan ataupun transaksi? Nah, berarti belum mengalami langsung dari NP-Coin ke OVO segala macam, kayaknya Bu Maria belum mengalami. Nah, Bos, ini Wallet for You kan masih dikunci ya, Bos, lagi di maintenance. Kira-kira selesai kapan, Bos? Butuh dalam waktu 2-3 hari, mungkin 4 hari lagi. 4 hari lagi. Oke. Ya, lagi di-upgrade lagi. Siap. Lagi setting. Sebenarnya upgrade itu sudah bagus, cuma setting aja. Iya, betul. Biar nanti teman-teman bisa ngalamin langsung, Bos, ke NPP Base kan gitu dari Wallet for You kan, Bos, biar langsung merasakan bahwa NP-Coin betul-betul liquid. Ya, silakan, Bos. Kalau mau isi OVO lewat BTC Alpha, bisa juga sebenarnya. Wih. Ya, bisa. Bisa. Karena dia ini ilmu baru. MPP, teknologi MPP kita nih, dia bukan tunggu di website. Betul. Dia tunggu transaksi yang telah berlaku di blockchain. Benar. Nah, jadi bukan wallet kita yang berhenti. Saya pernah bilang, saya pernah
bikin satu edukasi waktu di MP Academy, walaupun not kita di maintain, nggak bisa hidup, nggak bisa transaksi. Tapi MP Coin itu belum mati karena masih ada node ataupun server-server yang lain yang masih jalan. Seandainya kita bisa transfer coin kita dari mana-mana address, ya itu sudah punya kemungkinan bisa sukses untuk isi OVO atau apa-apa pulsa melalui MP Coin. Nah, itu yang kita pernah edukasi. Jadi MPP punya transaksi setelah dia keluarkan invoice berapa coin yang kita mau isi di address apa, dan itu di dalam waktu 45 menit ya. Selesai untuk transaksi dalam masa 45 menit, maka transaksi itu akan berhasil. Tidak kisah di Wallet for You atau di BTC Alpha. Nah, mungkin BTC Alpha itu kadang-kadang dia telat. Ya. Lewat 50 menit ya, lewat setengah jam, lewat 1 jam, nah, itu pasti transaksi itu akan gagal. Gak apa-apa, kalau gagal, ya, coin itu akan refund. Nah, kembali lagi ya. Coba dulu di transaksi dengan MPP. Oke, keren banget nih. Buat saya jadi ilmu baru nih Kak Seto ya, makanya saya langsung nanya. Jadi teman-teman, meskipun Wallet for You kita lagi maintenance, jadi NP Coin ini betul-betul bisa dicairkan ya, langsung ke OVO tadi lewat MPP. Oke, tinggal nanti Kak Seto buatin tutorialnya ya. Tugas Kak Seto. Belum cair jadi OVO nih ceritanya. Iya, dari BTC Alpha, kasih pengertian ini kan dari BTC Alpha. Oke, keren banget. Ya, jadi Bu Maria itu ya. Jadi silakan Bu Maria nanti kita praktekkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oke, Bang Seto mohon dapat dijelaskan untuk kami yang awam terkait cara membaca candlestick. Oke. Karena yang sering digunakan para trader adalah candlestick. Ya, betul. Ya, silakan Kak Seto. Ya, kalau kita bicara candle ya istilahnya memang jam terbang ya. Jadi kalau teman-teman tahu transaksi yang terjadi antara kesepakatan pembeli dan penjual, itu candle baru terbentuk. Jadi candle ini adalah sebuah cara baca bahwa telah terjadi transaksi. Nah, berkaitan indikator trading yang terbaik itu kalau saya menggunakan MA, Moving Average, kemudian MACD, dan Stochastic RSI. Di mana saya akan tahu gejolak harga, di mana mereka lebih dominan pembeli atau dominan penjual. Dan indikator yang ditambah dalam candlestick ini juga ya sebagai pendukung kita untuk melihat arah gerak. Bisa jadi prediksi harga ke depan adalah begini-begini. Tapi perlu diketahui bahwa bukan berarti kita candlestick kemudian besok-besok bisa kita tebak harganya akan jadi sekian. Karena candle itu hanya memberikan sinyal bahwa bisa saja prediksi harga seperti ini. Jadi intinya para pialang pasar yang profesional pun juga nggak bisa tebak harga. Dia hanya bisa memprediksi harga dengan cara baca candle dan menggunakan indikator. Nah, indikator yang apa yang tadi sudah saya sebutkan dan candlenya bagaimana, saya rasa mungkin langsung aja dipraktekin ke BTC Alpha, lihat dulu gerakan harganya. Jika hari ini di buy order habis, itu nanti akan terbentuk tuh candle yang tampil di halaman chart, dan begitu juga yang jual. Dan ini perlu jadi kebiasaan sih sebenarnya. Kalau tadinya kebiasaan cuman main Mobile Legend, ya kan? Kemudian nonton Korea, lagi-lagi kita nontonnya candle aja lah. Sampai ngimpi pun nanti candle nanti. Oke. Siap, Kak Seto. Termasuk kemarin pun juga saya praktek lihat Kak Seto kan layarnya hitam. Saya nanya di mana nih layarnya biar hitam gitu, biar nggak terang. Ternyata cuma di atas doang, cuma klik doang gitu ya. Layarnya jadi hitam. Ya, oke, baik. Nih buat Bos Edward, keren banget nih Mr. Edward. Jika saving box mengurangi supply, tapi di CoinGecko available supply konstan di angka 32 juta koin. Saya sudah amati hampir seminggu. Wah, Pak Sulaiman mengamati selama seminggu nih. Boleh dijelaskan? Silakan. Boleh. Ya. Oke, available supply. Oke, available supply itu CoinGecko yang membaca kita punya white paper dan mereka yang menilaikan sudah berapa coin yang telah ada di market. Itu available itu bukan transaksi. Kalau transaksi berubah itu
memang benar dia akan berubah naik turun. Kalau sudah dicatat sebagai a variable, maka itu akan constant. A variable itu berada di situ 32 juta. Dan setelah kalau memang coin kita sudah melebihi 32 juta, kami sebagai pihak kreator, kami wajib akan update kepada CoinGecko. Nah, kami tidak update kepada CoinGecko untuk betulkan 32 juta itu karena kita mau lihat coin ada di market itu seperti itu. Banyak. Nggak apa-apa. Untuk kita sendiri, community CryptoPill, yang pernah sering saya bahas, coin kita yang sudah circulating, ya, dijual belikan, yang ditransaksi di market itu hanya 15 juta, lewat 15 juta, belum sampai 16 juta. Jadi saya tidak update ke CoinGecko, biar mereka sendiri yang letakkan figure a variable itu. Ya, a variable itu ingat ya, itu hanya a variable untuk dijual beli ke market. Tapi sebenarnya itu mereka yang membaca di white paper. Yang real coin yang kita sudah lepas ke market itu baru lewat 15 juta. Oke, satu lagi available supply di CMC, di Coin Market Cap itu juga beda, ya. Setiap satu platform listing, ya, mereka punya available supply itu beda karena ikut pemahaman daripada white paper masing-masing beda itu. Kalau di CMC itu 72.400.000. Nah, begitu. Nah, sebenarnya itu nggak sampai begitu banyak. Ya, karena kita ada minting, kita ada apa lagi kan. Nah, minting, kita punya minting akan stop di 45 juta, tapi sampai hari ini belum sampai 45 juta. Jadi baru ada 15 lebih, ya, seperti itu. Oke? Nah, itu yang saya bisa jawab. Karena listing market mereka yang baca white paper kita. Oke. Oke, thank you, Mister. Oke, keren ya. Jadi Pak Sulaiman sampai mengamati day by day sampai seminggu. Ya. Nanti bulan depan pun sama juga 32 juta. Iya, jadi tahun depan juga akan sama karena hanya dari juga, white paper juga ya. Jadi next year pun juga sama ya. Oke, Pak Rahman Nidi katanya oke keren, bakal banyak beneran NPP. Betul. Kemudian saya lanjut juga. Oh iya, oke mungkin ke Mr. Edward juga ini. Dari mana datangnya NPC 30% dari saving box ini? Dari blockchain kah? Gitu, Bos. Oke. Yang 30% daripada saving box itu juga putaran daripada market sebenarnya. Karena apa? Setiap satu paket yang join kita punya SSDA, kami akan terima MPCoin juga. Nah, disitulah kami akan bayar ekstra 30% kepada saving box. Ya. Jadi saving box itu 30% itu sebagai insentif kepada orang yang ingin terima koin dan ingin disimpan ke dalam saving box selama 180 hari. Nah, kita bagi insentif tambahan 30%. Jadi kalau dia tidak ingin mau simpan di saving box, ya bisa dia pakai MP Point untuk langsung posting ke member, langsung cairin uang tunai kepada dia. Jadi dia tidak bisa dapat 30% ekstra. Ya, saving box 30% seperti itu. Kita akan ambil daripada sistem, setiap posting pasti akan deposit 40% MP Coin. Nah, disitulah harga makin meningkat nanti, coin yang kita akan dapat itu makin banyak yang kita bisa bayar daripada 30% itu. Oke. Ya, bukan daripada blockchain. Blockchain itu harus beli juga kalau daripada blockchain ya, harus beli juga di exchange. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan tapi menarik. Beliau adalah dokter. Saya mengundang saja langsung pertanyaannya. Boleh saya undang Dr. M. Nurul Yakin. Oke, selamat malam Pak Dokter. Dibuka aja mood-nya. Oke, mood-nya dibuka saja. Kemudian langsung pertanyaan langsung diutarakan ke Bos Edward aja. Silakan, Dokter. Silakan, Dok. Halo, selamat malam Pak Edward.
Morning. Oh, pagi ya? Malam? Ya, kita punya edukasi morning karena waktu malam atau waktu siang kita tetap morning. Harus semangat semangatnya pagi. Seperti Semangat ya. pagi. Ya. Ya. Pak Edward, ini saya mau bertanya ya. Saya baru join sekitar 3 hari atau 4 hari ya. Oke. Pemahaman saya untuk saving box ini ya, dia kan disimpan dalam bentuk dolar ya. Waktu masuk ke saving box, sebelum masuk saving box itu bentuk dolar. Bentuk dolar ya. Ya. Nah, kalau misalkan si koin itu harganya naik terus ya, apakah yang terkumpul ke saving box itu jadi semakin sedikit ya? Betul. Koinnya makin berkurang. Karena makin berkurang ya? Ya, betul. Jadi ambil kesempatan sebelum harga naik banyak ataupun harga naik tinggi, cepat-cepat daripada dolar yang kita terima tiap minggu 4%, di-convert masuk ke saving box. Setelah di-convert masuk ke saving box, itu sudah dikunci dengan kuantiti yang kita simpan. Misalnya saya simpan sudah punya 1000 koin, maka 1000 koin itulah yang akan terikut nilai pasaran. Ya. Oke. Kalau harga kita sudah capai, contoh harga kita sudah capai $1 satu koin. Tiap minggu saya ada $40 daripada 4% ya. Kalau pakai 1000. Berarti saya akan dapat berapa koin sahaja tiap minggu. Kalau satu koin $1. Hanya 40 koin sahaja. Betul Bapak? Ya. Nah, itulah caranya perhitungan koin yang kita ada. Seperti dulu kita baru 0,04 sen dolar. 0,04 dengan $40 kita bisa kumpul sampai 1000 koin. Nah, itu baru 2 bulan kemarin memang harganya seperti itu. Dengan $40 sahaja kita convert, kita bisa dapat 1000 koin. Kalau 1000 koin itu di-convert di 2 bulan kemarin, harga sudah jadi $1, maka 1000 koin itu akan jadi $1000. Karena kuantitinya. Nah, jadi untuk datang ke CryptoPeer itu wajib ataupun harus ya, harga semakin rendah, semakin banyak kita kumpul MP Coin. Nah, seperti itu. Oke. Oke, Dok. Harap terjawab ya, Dok. Dokter praktek di mana, Dok? Ya. Oke. Di rumah sakit di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, orang Tasik ya. Jadi ya. Jadi nanti di Tasik akan diterima pembayaran pakai NP Coin ya. Nanti praktek Dokter M dulu, yakin keren nanti ya. Ya. Siap. Makasih, okay. Pak. Ya, sama-sama. Ya, kayak salam kenal ya, Dokter ya dari Tasikmalaya. Keren banget yakin, ya. Panggilan yakin. Oh, panggilannya yakin. Jadi dokter yakin, jadi selalu yakin ya. Hakul yakin. Keren banget. Siap, dokter muda kita ya, ganteng pisannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Ini banyak karena Bos Edward yang muncul, jadi pertanyaannya langsung ke Bos Edward nih teman-teman ya. Kak Seto, mohon maaf ya. Harus tanya ke Pak Seto, karena apa? Dia lebih ahli ya, dia lebih ahli kepada analisis. Jadi cobalah tanya lebih banyak berkait dengan analisis coin itu. Ya, beliau hanya seminggu sekali saja di sini. Jadi kalau saya mungkin seminggu bisa 2-3 kali ikut Zoom-nya. Oke, siap. Waktu saya. Betul, siap. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sangat terbatas. Mr. Edward Tan, bagaimana caranya CryptoPeer bisa memberikan bonus pasif 4% per minggu dan 200% dalam 50 minggu? Nah, sebetulnya ini leader yang harus jawab ya, tapi silakan. Ya, silakan. Ini mungkin sebenarnya leader yang jawab ya. Oke, yang pertama, 4% yang kita akan kasih itu 4% selama 50 minggu ya. Sebenarnya kita harus paham ya. 200% ataupun 50 minggu, kita punya bonus pasif. Kalau kita sudah dapat bonus aktif, makanya kita punya bonus pasif itu akan berkurang sebenarnya. Jadi kepada orang yang tidak ada aktif,
ya, dia hanya menunggu daripada pasif, ya mungkin dia akan dapat 4%-nya tiap minggu sampai 50 minggu. Ya. Tetapi di konsep ataupun di platform Crypto.P ini jarang ada orang yang hanya tunggu pasif. Karena apa? Aktif itu akan dapat income yang lebih cepat dan lebih gede banding 200%. Kalau aktif akan dapat 400%. Jadi kepada sesiapa yang sudah aktif, maka 200% itu akan jadi berkurang. Nah, dengan satu konsep trading, koin waktu murah, orang yang input paket kepada sistem, maka koin yang akan lebih banyak akan diinput ke dalam kita punya sistem. Apabila harga meningkat, semakin meningkat, seperti tadi yang saya bilang ke dokter, harga satu MP coin $1, maka untuk bayar $40 per minggu itu hanya 40 MP coin. Hari ini kalau kita mau posting satu paket $1.000 dengan 40% sahaja MP coin, itu sudah hampir 800 MP coin. Ya. Nah, 800 MP coin kalau harga meningkat, dengan 800 MP coin itu kita sudah bisa bayar banyak paket yang 4%. Ya, banyak paket yang 4%. Nah, ini untuk bagaimana untuk bayar 4% itu memang daripada sistem kita sudah analisis, ini sistem itu berkait dengan perkembangan network. Kalau network kita berkembang cepat, ya, upline atau leader punya paket pasif aktif income akan berkurang. Kalau berkurang pasti mereka juga akan top up ulang lagi. Kalau dia top up ulang lagi, kita akan terima koin baru lagi daripada sistem. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin harus jemput ataupun tanya kembali kepada orang yang jemput, sebenarnya sih bagaimana sistem 4% itu bisa bertahan. Nah, maklum teman-teman di sini, walaupun COVID sudah hampir 3,5 bulan, mulai daripada awal Maret sampai hari ini, masih di keadaan lockdown, kami punya sistem masih jalan dengan bagus, masih aktif, ya, masih beroperasi. Kenapa? Karena kita punya sistem itu memang sudah mantap, sudah optimum, kita bisa bayar sampai hari ini. Ini kita beruntung karena kita ada di satu platform yang begitu waspada kepada pergerakan semasa ke semasa. Jadi kita sedang bergiat kembali. Kalau habis lockdown nanti, pasti omset kita akan terbang ataupun melonjak naik kembali. Nah, itu dia. Jadi itu saya boleh jelas dengan sedikit lebih simple ya. Kalau lebih detail, sila tanya ke upline itu. Oke, baik. Oke, baik ya teman-teman, apalagi yang baru dok, ya terutama dokter Yakin ya. Jadi memang NP Coin ini sudah teruji di tahun 2017 ya. Jadi pasti jadi kata itu masih belum ada Crypto.P lagi. Belum itu ada Crypto.P ya. Ya, itu baru masuk ke pasaran exchange ataupun kita panggil decentralized market. Ya. Itu baru masuk ke pasaran exchange. Itu baru mulai dengan BTC Alpha ya untuk exchange. Nah, itu. Siap. Oke, keren. Baik, ada pertanyaan terakhir mungkin ya Kak Seto ya, karena waktu kita sangat terbatas nih ya, luar biasa. Beberapa mitra bertanya sudah lebih 7 hari tetapi belum muncul di dashboard. Mohon penjelasannya. Muncul apanya maksudnya ini ya? Mohon diperjelas kembali nih dari Mas Yanto pertanyaannya ya. Oke, mungkin saya undang Mas Yanto mungkin bisa langsung bertanya biar lebih detail pertanyaannya. Tidak muncul mungkin apanya NP Point ya. Mungkin NP Point masih belum muncul ya. Mungkin NP Point atau apa mungkin bisa diperjelas kalau 7 lagi. hari daripada Crypto.P harusnya NP Point. Nah, NP Point mungkin ada beberapa mitra masih tergangguan lagi daripada sistem. Jadi sistem itu akan run kembali semua member-member yang masih belum terima NP Point. Jadi dengan dalam sehari dua ini semua akan kembali normal semua NP Point-nya. Nah, mungkin terjawab dengan soalan yang tidak begitu lengkap ya.
Maksudnya yang 4% itu ya, Bos ya. Jadi Ya, 4% 4%. ya. Betul. Yes. Baik. Jadi itu langsung dijawab sama kreatornya. Makanya bisnis apa coba? Yang luar biasa kreatornya menjelaskan langsung luar biasa. Langsung dari Malaysia loh ya. Makanya nih ya jadi dampak dari COVID sebetulnya hikmahnya luar biasa ya. Apalagi ada dokter di tengah-tengah kita, gak ada di depan ya. Kita doakan dokter selalu sehat ya. Oke ya, keren banget. Oke, Dok. Ya, jadi teman-teman terutama yang di Tasik, langsung datangin dokter. Yakin, konsultasi tapi NP Coin konsultasinya, bukan masalah penyakit. Kan luar biasa. Baik, silakan. Baik, karena ini pertanyaannya sudah tidak ada lagi, mungkin Kak Seto kita sudahi saja mungkin ya. Tapi mungkin ada closing statement dulu dari Kak Seto sama dari Bos Edward, silakan. Ya, kalau dari saya mungkin ya, mengenai market maker, intinya kita juga berupaya menciptakan demand yang sehat itu ya awalnya kita harus dari CryptoPeer, di mana teman-teman menciptakan komunitas ini semakin besar dan semakin banyak orang melakukan join fresh join, supaya orang juga akan bertambah banyak. Semakin community ini semakin besar ya NPC akan jangka panjang. Selain itu mungkin teman-teman yang ada di CryptoPeer juga bisa memanfaatkan secara maksimal npp.biz untuk sebagai alat-alat bayar ya harian, beli pulsa, bayar listrik bulanan, kemudian beli saldo OVO dan lain-lain. Artinya ini bukan cuma sekedar koin-koin yang beredar di market, tapi komunitas juga sangat diuntungkan dengan dikenalkannya fitur yang maksimal. Jadi kalau kita bicara market maker, yang saya bilang tadi, mereka nggak akan tahu masalah fitur-fitur ini dan taunya trading dan lain-lain. Tapi ketika market maker juga sudah berambisi untuk melakukan trading, kita pun ciptakan demand di luar dari komunitas untuk dikenalkan NPP. Jadi udah satu gebrakan yang luar biasa yang dibangun Pak Edward, bagaimana NP Coin itu bukan hanya sebagai koleksi, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai alat bayar. Dan secara nggak langsung para market maker ya yang ada di exchange juga terlihat bahwa market ini juga akan sehat, bahwa ada demand. Oke, mungkin mereka menjual, tapi kita juga menaikkannya dengan menggunakan fitur-fitur NPP. Siklusnya tetap harus uptrend, walaupun terjadi kenaikan dan penurunan. Jangan takut ketika dia turun dan jangan kaget kalau dia naik istilahnya ya. Paling tidak dengan pembahasan malam hari ini, teman-teman yang hadir di kesempatan sesi saya, apapun yang teman-teman lakukan di market, yang hal teknis yang tidak dipahami, saya rasa coba saja dulu ya. Kemudian pelajari dengan detail. Banyak fitur-fitur yang sebenarnya mudah dipelajari sebenarnya, hanya saja kadang-kadang kita tuh sudah terpaku bahwa wah ini sulit. Jadi kalau kita udah bilang sulit, mau buka menu aja susah. Berat sekali kalau kita ngeklik layar, kemudian megang mouse, ini takutnya salah dan ini dan itu. Padahal kita juga belum pernah nyoba gitu. Artinya coba aja dulu, kemudian ketika memang mungkin pada saat isi saldo kesulitan dan ragu, ya mungkin bisa bertanya di grup dan lain-lain. Tapi paling tidak hal teknis yang sederhana, praktekkan saja. Jadilah para trader yang memang teman-teman bisa ciptakan keuntungan selain memang sudah bergabung di CryptoPeer tentunya ya. Kemudian Anda sudah punya duit berapa banyak, alokasikan dananya benar-benar jadi saldo Bitcoin dan trading di market. Dan keuntungan itu punya teman-teman 100% tanpa minta royalti apapun. Jadi nikmatilah market trader NPC BTC dan semuanya kembali ke teman-teman, dan untungnya buat teman-teman, NPC hanya mewadahi komunitas CryptoPeer untuk saling memberikan informasi ya, mengedukasi supaya teman-teman juga sangat merasa puas. Ini adalah sebuah bukti pelayanan ya Pak Edward ya, bahwa CryptoPeer juga kita merangkul semuanya. Kalau di kripto lain mungkin ya udah lo beli aja borong. Setelah udah itu jualnya kapan? Nggak ada yang beli ya. Nah, CryptoPeer mewadahi fasilitas itu. Jadi sekali lagi selamat datang di CryptoPeer. Kita harus jadi market maker yang menyiapkan market ya. Exchange ini kita juga bisa jangka panjang dan jadilah trader sejati bersama NPC. Terima kasih Pak Irfan. Oke, keren banget. Oke, ya. Bos Edward mau ditambahkan? Sudah cukup, sebab saya bukan speaker hari ini. Jadi, Pak Sento yang jadi speaker. Jadi closing beliau sudah mantap dan itu saja. Morning semua dan sehat selalu. Oke, amin. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Pastikan ramaikan pasar ya, tapi pasarnya cukup di rumah saja dengan melihat candlestick ya kan.
dan ambil posisi tentunya ya, dan pastikan punya akun juga ya di BTC Alpha, jangan sampai hanya mendengarkan tapi tidak dipraktekkan, karena namanya trading mesti dipraktekkan ya. Seperti kemarin kita kan sangat luar biasa ya euforia ketika NP Coin-nya naik di 2000, waduh hore, pertanyaannya berapa banyak NP Coin yang sudah kita miliki kan begitu. Baik, saya tutup dengan sebuah pantun seperti biasa ya, makan odading garing nggak akan bikin mabok, ke Bekasi urusan kelar. Yang teman-teman jangan lupa kita belajar trading, staking, dan saving box biar NPC kita goal $4. Oke, luar biasa. Kasih plus buat kita semua. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya. Pak Wahyu, ada Kosili, dan lain-lain. Terima kasih. Bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sari. Undur diri. NPC goal $4. Thank you. Waalaikumsalam.